Be hated. Begitulah kata Adrian Tan saat ia menyampaikan commencement speech-nya ketika waktu kelulusan. Itu adalah sebuah saran yang menurut gua cukup kontroversial. Karena siapa sih orang yang mau dibenci? Ya, benci tentu merupakan hal yang mungkin sudah sepatutnya dianggap negatif. Akan tetapi, hal yang menarik adalah bahwa ketika kita melihat banyak figur-figur hebat yang membuat perubahan yang substansial, ternyata sangat jarang sekali ada figur yang tidak pernah dibenci oleh orang lain. Hampir semua figur-figur yang membuat perubahan besar di dunia ini, mereka pernah dibenci oleh banyak orang saat mencoba melakukan aksi untuk membuat perubahan tersebut. Sebut saja Einstein, Sigmund Freud, Steve Jobs, Elon Musk, bahkan Nabi Muhammad sekalipun pernah dibenci oleh orang lain. Einstein, gurunya sendiri membencinya ketika ia bersekolah. Saat sudah menemukan teori relativitas pun, ia sempat dihujat secara umum oleh beberapa ilmuwan terkenal pengikut Newton pada masanya. Sigmund Freud, bahkan sampai sekarang teorinya masih kontroversial, dan banyak sekali haters dari Sigmund Freud sejak ia praktik di tempatnya. Nabi Muhammad pun merupakan orang yang sempat dibenci. Ia diludahi dan dilempari batu oleh warga saat sedang melewati jalanan. Dari contoh-contoh ini, kita bisa tahu bahwa seseorang tidak perlu menjadi jahat dan menyebalkan untuk dibenci oleh orang lain. Justru, orang yang dibenci adalah orang yang mempertahankan idealisme dan juga prinsip pribadinya di tengah-tengah masyarakat. Ya, ternyata orang yang dibenci adalah orang yang berani menjadi berbeda di tengah masyarakat yang kebanyakan punya pemikiran yang sama. Emang sih, bukan cuma orang baik doang yang dibenci oleh orang-orang. Orang jahat pun bisa jadi dibenci oleh orang-orang. Tapi seharusnya kita bisa sepakat kan, bahwa sebetulnya orang-orang yang dibenci itu adalah orang yang punya pengaruh besar terhadap orang lain. Tentu berusaha untuk tidak dibenci dan membahagiakan semua orang adalah hal yang mudah. Yang harus lo lakukan adalah ini: jangan pernah terlibat di dalam argumen, selalu ikuti apa kata orang, dan jangan melakukan hal yang berbeda dengan kebanyakan orang. Selesai, lo akan disenangi oleh banyak orang di sekitar lo. Tapi, apakah itu adalah hal yang baik? Ya, bisa jadi sih. Hal ini bisa jadi baik kalau tujuan hidup lo adalah untuk menjadi teman yang baik, menjadi keluarga yang baik, menjadi orang yang baik di mata orang lain. Tapi kalau lo pengen berusaha membuat perubahan dan mewujudkan dampak besar, maka bermain aman dengan cara membahagiakan semua orang dan menghindari untuk dibenci tentu bukanlah hal yang tepat. Mau tidak mau, ketika kita ingin menciptakan perubahan yang besar, pasti akan ada saja orang yang berbeda pendapat, tersinggung, atau orang yang entah kenapa tiba-tiba akan membenci kita karena sesuatu hal yang kita lakukan. Menjadi orang yang dibenci adalah sebuah keniscayaan bagi pemimpin yang berusaha membuat perubahan yang substansial. Steve Jobs sendiri pernah mengatakan bahwa sebagai pemimpin akan sangat sulit jika kita ingin membahagiakan seluruh bawahan ataupun masyarakat yang kita pimpin. Bahkan ia sendiri mengatakan statement ini: kalau lo gak mau dibenci, jangan jadi pemimpin, jadilah tukang es krim. Pasti lo akan disenangi oleh semua orang. Tapi tentu gak semua orang, gak semua dari kita mau jadi tukang es krim. Meskipun ya itu adalah pekerjaan yang menyenangkan. Gak semua dari kita tentu mau jadi orang yang biasa-biasa aja, orang yang ya baik gitu, tapi gak menghasilkan perubahan apa-apa. Nah, sebetulnya dibenci oleh orang lain merupakan cara kita juga untuk dapat mengubah paradigma orang lain, manusia lain, kelompok lain, agar dapat mengubah pemikirannya menjadi sesuai dengan apa yang kita percayai. Mungkin banyak yang mengatakan bahwa menulis postingan di internet, sosmed, atau membuat video di YouTube seperti yang sedang lo lihat sekarang ini gak akan terlalu berpengaruh bagi pemikiran orang lain. Bahkan ada peribahasanya sendiri, bahwa haters will be haters and lovers will be lovers gitu. Tapi coba bayangkan skenario ketika kejadiannya kayak gini. Bayangkan setelah lo menulis atau membuat sebuah opini, lo ternyata dapat mengubah paradigma orang yang membaca atau menonton karya lo. Kalaupun lo gak mengubah paradigma, seenggaknya lo tuh bisa membuat orang yang ngebaca tuh dapat ngerti dengan argumen yang ingin lo sampaikan. Ya meskipun orang itu gak setuju dengan lo gitu. Tentu itu akan menjadi kebahagiaan kan? Akan menjadi kebahagiaan lebih juga bagi lo apabila setelah orang membaca tulisan lo, bukan cuma aspek kognitif doang yang berubah. Maksudnya bukan cuma ngeh doang gitu, bukan cuma sadar doang, bukan cuma tahu doang, tapi juga berubah secara afektif, secara emosi, dan juga
perilakunya juga berubah gitu. Sebegitu kerennya sebuah karya jika karya kita dapat mengubah perilaku orang. Itulah hal-hal yang dilakukan orang-orang di luar sana yang mungkin sekarang dibenci oleh sebagian orang gitu. Sesimpel itu. Oleh karena itu ada satu pesan buat lo. Ya, pesan buat lo semua di luar sana yang ingin membuat perubahan. Dengarkan pesan ini. Jangan takut dibenci. Ya, jangan takut dibenci. Gitu aja sih.